selamat datang kembali di podcast IPPI bersama Pajak Smart. Nah, seperti biasa nih guys, di episode kali ini kita sudah kedatangan Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Di mana pada episode kali ini kita akan membahas nih perihal ilusi keadilan fiskal. Seperti apa sih ilusi keadilan fiskal di Indonesia saat ini? Sudah hadir bersama kita Bapak Rinto Setiawan. Silakan Pak untuk disampaikan materinya, Pak. Ya, saya keliru Zah, judulnya sing engko tak genti, Oh, Harisi iku lho. Heeh. oh, dari sini. Dan saya mulai dari awal. Saya mulai lagi ya, Pak, ya? Ya tapi materi ini iku nyene judulnya. Oh, ya, Harisy Heeh, Advianto ini. heeh. Ya, oke. Hmm. Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Di episode kali ini juga teman-teman kita akan membahas terkait Harisy Advianto nih yang membicarakan terkait keadilan fiskal. Sebenarnya apakah kita ini benar-benar berada di keadilan fiskal ini ya? Atau seperti apa? Nah, Bapak Rinto ini akan menjelaskannya lebih dalam dan juga lebih detail. Seperti biasa, Pak Rinto selamat Ya, datang iya dan Mbak. silakan Pak untuk dibuka materinya, Pak. Jadi materi kita kali ini terkait dengan seleksi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, Mbak. Nah, ini Oke. calon hakim agung, Mbak, udah tertinggi nih, Mbak. Jadi kalau wajib pajak melakukan upaya hukum, administratif ya, itu di KPP, di Kanwil, nanti ujungnya sampai ke pengadilan pajak. Lah, itu kalau menang pun, Mbak, nanti akan mereka biasanya akan melakukan peninjauan kembali. Nah, hakim-hakim inilah yang akan memutus perkara-perkara tersebut, Mbak Liza. Nah, ini ada beritanya, saya tayangkan dulu. Nah, ini Mbak, beritanya adalah ini orangnya, Mbak, ya. Nah, ini calon hakim agung Harisy Advianto, tawarkan desain baru hukum pajak. Nah, ini Mbak, nah, ini dari berita ini kita akan membuat materinya, Mbak Liza. Oke, Mbak, ini dari pernyataan Bapak Harisy Advianto di dalam Fit and Proper Test di Komisi 3 DPR RI. Nah, ini kita buat materi kali ini, Mbak Liza. Dan sebagai update terbaru, beliau ini ternyata sudah langsung terpilih, Mbak Liza. Jadi Fit and Proper Test nggak berapa lama kemudian dia langsung sudah ditetapkan menjadi Hakim Agung. Nah, ini kita lihat, kita bedah pandangan beliau. Apakah beliau ini cocok menjadi Hakim Agung di pengadilan pajak, Mbak? Ini ilusi keadilan fiskal. Mengapa reformasi aturan tidak cukup tanpa membongkar konsentrasi kekuasaan perpajakan? Ini Mbak, gagasannya terdengar sangat indah ini Mbak. Pada 13 Agustus 2026, calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak, yaitu LY Harisy Advianto, berbicara di hadapan Komisi 3 DPR. Ia menjanjikan desain pembaruan hukum pajak yang didasarkan pada prinsip-prinsip ideal. Berarti kan beliau sendiri mengakui bahwa sekarang ini tidak ideal, Mbak Aziza. Sementara beliau ini adalah Hakim Agung, tidak ada kewenangan untuk merubah sistem, Mbak. Kan hakim ini kan hanya menjalankan sistem yang sudah ada, Mbak. Nah, apa yang beliau utarakan di dalam fit and proper test tersebut adalah 4 hal ini, Mbak, ya. Equality dan certainty, gitu, Mbak, ya. Kesetaraan dan kepastian, perlindungan wajib pajak. Nah, terus, Mbak, ability to pay, kemampuan membayar, transparansi dan akuntabilitas. Ini, Mbak, ini 4 hal ini terdengar sangat sempurna, namun kami memiliki satu pertanyaan fundamental mengenai gagasan ini, Mbak. Apakah masalah kita? Nah, ini, Mbak, sekedar kurangnya prinsip indah. Nah, Harisy Advianto mengutip teori bahwa reformasi harus menyentuh ini, Mbak, legal substance, legal structure, dan legal culture. Nah, kami setuju. Mari kita gunakan teori tersebut untuk membedah legal structure perpajakan Indonesia hari ini. Ini, Mbak, legal substance-nya oke, legal culture oke, legal structure no way itu, Mbak. Ini kenapa dari IWPI mengatakan seperti itu, Mbak. Kita ketahui sendiri beberapa waktu yang lalu atau tahun tahun kemarin, Mbak, ya, itu IWPI sudah mengeluarkan gambar yang itu adalah terjadinya otoritarianisme di bidang perpajakan, Mbak. Yaitu karena ada apa, Mbak? Ada celah di dalam fungsi legislatif atau legislasi itu ada banyak aturan, terutama Undang-Undang KUP itu ada sekitar 48 frase yang diatur selebihnya di dalam peraturan Menteri Keuangan, Mbak.
Nah, sementara eksekutor atau lembaga eksekutif terkait perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak, di mana itu di bawahnya Menteri Keuangan, Mbak. Jadi Menteri Keuangan ini tangannya di legislatif, di eksekutif, dan di yudikatif, Mbak, ternyata, Mbak. Karena apa? Sampai 31 Desember 2026 itu tangannya pengendalian pajak masih di bawah Kementerian Keuangan. Nah, nanti tanggal 31 Desember 2026 sudah harus pindah satu atap ke Mahkamah Agung, Mbak Aziza. Lah yang menarik, mengapa sekarang ini terburu-buru memasukkan hakim dari pengendalian pajak itu menjadi hakim agung? Lah ini akan sangat ironi, Mbak Aziza. Nanti apabila wajib pajak sudah menemukan keadilan di dalam sudah satu atap dengan Mahkamah Agung, nanti mereka akan melakukan peninjauan kembali, ketemunya hakimnya ini lagi, Mbak Aziza. Dan temuan terbaru dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia, ternyata dari 3 cabang tadi, kalau sudah diputus di dalam ruang pengadilan, ternyata ada yang namanya ini, Mbak, ya, pejabat penagihan pajak pusat. Lah, itu siapa pejabatnya? Lagi-lagi Menteri Keuangan, Mbak Aziza. Lagi-lagi Menteri Keuangan, lagi-lagi Menteri Keuangan, Mbak. Jadi Menteri Keuangan ini sosok yang sangat, waduh, menyebar ke mana-mana, Mbak, fungsinya, Mbak. Ini, Mbak, jika legal structure-nya masih menempatkan hampir seluruh fungsi perpajakan dalam satu orbit kementerian yang sama, yaitu Kementerian Keuangan, pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah aturannya adil, tetapi siapakah yang menguasai sistemnya, itu, Mbak. Nah, ini, Mbak, ini adalah ini, Mbak, ya, peta otoritarisme perpajakan. Kekuasaan perpajakan terpusat dalam satu orbit institusional. Hampir seluruh siklus hidup wajib pajak terperangkap dalam satu ekosistem yang sama, yaitu, Mbak, regulatornya PMK itu Menteri Keuangan, eksekutornya juga DJP, pengendalian pajak juga di bawah Kementerian Keuangan, pengawas internalnya juga Itjen Kementerian Keuangan, Mbak. Penagih pajaknya Menkyu sendiri, gitu, Mbak. Pemeriksa dan penetap pajak yaitu DJP yang di bawah Menteri Keuangan juga, Mbak. Bagaimana keadilan bisa terwujud jika pembuat aturan, eksekutor, pemeriksa, penagih, dan pengawas berada di bawah satu atap, yaitu Kementerian Keuangan, Mbak. Regulator pelaksanaan yaitu Menteri Keuangan, yaitu, Mbak. Melalui undang-undang, Menteri Keuangan mendapat delegasi wewenang yang sangat luas untuk merumuskan peraturan Menteri Keuangan. Detail nasib wajib pajak ditentukan di sini, Mbak. Nah, ini karena undang-undangnya sudah mengatakan banyak frase diatur dalam Menteri Keuangan. Nah, eksekutif perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Perpajakan di bawah Menkyu, DJP berfungsi sebagai mesin utama mengawasi, memeriksa, mengoreksi, dan menetapkan pajak demi mengejar target penerimaan negara yang saat ini 84% tergantung dari penerimaan pajak. Apakah sehat regulator pelaksanaan berada dalam struktur yang sama dengan institusi yang diukur kinerjanya dari capaian penerimaan? Kepastian hukum, certainty hilang tanpa firewall, ini, Mbak, firewall ini, Mbak, ya, yang objektif. Ini kan seharusnya dipisah, Mbak, antara regulator dan eksekutif. Nih, anatomi kekuasaan, paksa negara, Undang-Undang PPSP dan PMK 61 2023 merumuskan secara spesifik bahwa menteri berwenang menunjuk pejabat penagihan pajak pusat, ini direktur pemeriksaan, penagih dan penagihan, Kakanwil, kepala KPP, dan hulu kewenangan ada pada satu titik. Ini, Mbak, ini untuk penagihan, Mbak, ya. Nah, karakter surat paksa ini bukan surat tagihan biasa, ini adalah kekuasaan koersif negara yang dapat berujung pada penyitaan harta warga negara, pemblokiran rekening, dan pelelangan aset warga negara. Siapa yang mengawasi pejabat dengan kewenangan se-ekstrim ini? Jika hulu penunjukannya berada pada otoritas fiskal itu sendiri. Ini, Mbak, pengawasan internal ilusi sistem dua atap. Nah, ini, Mbak. Zona ekosistemnya ini, Mbak, DJP di sini, ada komite pengawas, ada Itjen Kemenkyu, ini adalah pengadilan pajak. Yang dipindah ke sini hanya ini aja, Mbak, Mahkamah Agung aja. Hanya pengadilan pajak, Mbak Aziza. Nah, sistem dua atap telah lama mencederai independensi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan integrasi penuh Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Kami mendukung putusan MK, namun memindahkan satu kotak pengadilan belumlah cukup untuk membongkar dominasi struktural di tahap pemeriksaan dan penagihan. Mbak, keadilan tidak cukup sekedar slogan makalah. Yang diucapkan Bapak Harysi Advianto itu kan banyak slogan, Mbak, ya. Slogan akademik teori, ability to pay atau kemampuan wajib pajak. Jadi ini lucu, Mbak. Ini prinsip ini aja sudah lucu, Mbak. Masa pajak ini didasarkan pada kemampuan bayar wajib pajak. Bukannya harusnya kan ada aturan yang jelas, Mbak, ya. Misalkan pajaknya ini sekian-sekian gitu loh, Mbak. Nah, syarat arsitektur nyata, realitas, ability of the state to prove, bukan sekedar mengambil sebanyak mungkin atau ability to collect. Negara wajib membuktikan dasar utang secara sah. Equality, kesetaraan.
Ini berdasarkan teori Adam Smith ya, Mbak, ya. Equality of arms, ini akses informasi, kekuatan pembuktian, dan rekaman pemeriksaan yang seimbang antara negara dan warga negara. Ini kepastian hukum. Nah, kepastian bukan sekedar ada PMK-nya, melainkan batas wewenangnya jelas dan mekanisme batal demi hukum jika dilanggar. Tax rasio rendah, ini juga beliau mengatakan Bapak Arise, karena tax rasio kita rendah, bukan dalih intensivasi kekuasaan, harus dievaluasi akar masalahnya, kebocoran, sengketa, bukan dijadikan alasan memeras wajib pajak. Ini yang kami sesalkan, Mbak. Pernyataannya Bapak Arise Advianto di dalam Komisi 3 DPR, dan Komisi 3-nya selaku wakil rakyat juga nggak paham, mengatakan bahwa kita ini kenapa kok harus memperbaiki sistem tadi, Mbak, karena tax rasio kita masih di bawah 10%. Jadi ini menjadi hakim tapi berpikirnya target juga, Mbak, karena beliau ternyata memang mengakui di dalam pertemuan oleh DPR itu memang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, Mbak Yudha. Ini peringatan, persamaan ancaman digital. Jangan sampai reformasi hanya mempercantik legal substan dan teknologi, sementara legal structure atau distribusi kekuasaan tidak disentuh, ini Mbak. Ini Cortex plus Big Data plus AI, terus konsentrasi kekuasaan. Ini akhirnya rakyat ini merasa terpenjara, Mbak. Terjadi otoritarianisme perpajakan digital. Teknologi super canggih yang disuntikan ke dalam institusi negara yang tidak memiliki checks and balances setara tidak akan melahirkan keadilan. Ia hanya memperkuat dominasi. Ini, Mbak. Pertanyaan substantif untuk Harysi Advianto. Jika Anda resmi disahkan di rapat paripurna sebagai hakim agung, publik berhak menagih janjiannya di ruang sidang. Beranikah Anda memutus bahwa konsentrasi kekuasaan saat ini adalah cacat legal structure? Yang kedua, pelindungan wajib pajak. Apakah bermakna melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan fiskus? Yang ketiga, transparansi. Apakah ini menuntut fiskus untuk terbuka sepenuhnya atas dasar koreksinya? Keempat, kepastian. Beranikah Anda membatalkan ketetapan atau penagihan yang dilakukan oleh pejabat tanpa kewenangan yang sah? Yang terakhir, equality. Maukah Anda memastikan kesetaraan posisi, equality of arms, saat warga negara berhadapan dengan DJP? Nah, ini adalah gambar agenda redesign kekuasaan konstitusional, Pak, ya. Ini pemisahan, pengawasan, pisahkan, tegas membuat kebijakan dengan administrator, bentuk pengawas eksternal, DJP yang 100% independen dan mudah diakses, pengujian, limit of power, tindakan periksa, tetapkan, dan tagih wajib pajak bisa diuji substansi, prosedur, dan kewenangannya. Indikator kinerja aparatur tidak boleh sekedar mengejar target penerimaan, keadilan ekosistem. Wajib pajak didudukan sebagai subjek hukum, bukan sekedar objek. Transparansi dua arah dan integritas tuntas pengajuan pajak ke Mahkamah Agung. Jangan hanya desain ulang undang-undangnya, tapi desain ulang kekuasaannya. Sebuah sistem tidak menjadi adil hanya karena kata keadilan dimasukkan ke dalam makalah. Keadilan baru nyata ketika institusi yang dapat mengambil harta warga negara memiliki pembatas, pengawas, dan hakim yang benar-benar independen. Harysi Advianto berbicara keadilan fiskal, namun kami bertanya lebih jauh, beranikah kita membongkar konsentrasi kekuasaan perpajakan? Begitu, Mbak Iza. Baik. Ini cukup lengkap sekali ya Pak ya untuk Ya. materinya. Nah, ini yang mungkin saya akan bertanya ke Pak Rinto nih, dengan adanya otoritarianisme perpajakan saat ini, Hmm. kira-kira kalau menurut Pak Rinto sendiri, apakah Harysi ini akan mampu melaksanakan janji-janjinya, Pak? Jadi yang saya bilang, Mbak, jadi beliau ini adalah menjadi hakim di Mahkamah Agung, Mbak, Hakim Agung. Nah, untuk merubah merubah struktur ini, Mbak, itu memerlukan tingkatan lebih tinggi, Mbak. Yaitu mungkin di DPR atau di lembaga MPR atau presiden, itu Mbak Zia. Jadi sebenarnya ucapannya di DPR itu sangat tidak logik gitu, Mbak. Tapi kan anggota DPR-nya yang mewakili rakyat itu kan juga tidak paham, Mbak. Jadi ya terjadinya seperti inilah, Mbak. Iya. Nah, Hmm. tadi juga terkait ini ya, Pak, ya, ada jarak antara fit and proper test ini dan pengumuman hasil kan cukup pendek sekali ya, Pak, ya. Iya. Apakah ada potensi nih atau dugaan itu bahwa sebenarnya pemilihan hakim tun ini hanya bersifat formalitas alias sudah di dalam tanda kutip "sudah disetting" gitu, Pak? Karena lagi-lagi karena otoritarianisme perpajakan itu sendiri, Pak. Ya, itu kalau dugaan Mbak Iza seperti itu sangat sangat masuk akal, Mbak Iza, karena Bapak Haris ini sebelumnya sudah pernah ikut, Mbak, dan nggak lolos. Bahkan nggak lolosnya ini karena syarat formalnya nggak terpenuhi, Mbak Iza. Jadi belum cukup ini, Mbak, ya, kan itu ada 20 tahun kalau tidak salah, Mbak, ya, itu menjadi hakim. Lah, sementara, Mbak, mereka itu combine, Mbak, antara pengalaman menjadi hakim dan pengalaman menjadi praktisi saat bukan praktisi, saat menjadi pegawai di
ini pajak, seperti itu Mbak Aziza. Jadi bahkan itu oleh Komisi 3 itu yang ditolak Mbak, nggak syaratnya aja nggak lolos. Nah sekarang kok tiba-tiba dimasukkan dan sekarang lolos, kan kan aneh gitu loh Mbak. Ya. Oke, siap Pak Rinto. Terima kasih banyak Pak Rinto untuk episode kali ini dan juga untuk teman-teman IWPI dan juga Pajak Smart. Ya, Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan ya. lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Saya Aziza pamit undur diri. Terima kasih juga Pak Rinto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya Mbak, sama-sama Mbak.